Simak Banten yang kedua ini ada yang empat ya. Karena ini sebenarnya saya bukan berarti ingin mengajarkan atau ingin tapi ingin berbagi pengetahuan tentang Banten, wabil khusus tentang undang-undang Sultan. Kenapa? Kita mengenal Banten itu tapi juga harus memahami ajaran aturannya ini. Nah, sementara ini kita hampir masyarakat Banten, khususnya di wilayah lingkungan ex Kota Raja atau dulu dikenal dengan istilah dengan Kota Praja, ini yang mengenal tentang undang-undang kesultanan nyaris tidak ada. Undang-undang Sultan Banten itu, bahkan juga mungkin nggak tahu manuskripnya segala macamnya. Nah, manuskrip aslinya yang masih tersisa itu ada di arsip Prancis. Undang-undang Sultan Banten ini manuskrip aslinya ada di ada di arsip Prancis. Dan dulu tahun 2007 salah satu putra daerah dari Banten mengkaji tingkat disertasi, namanya Hayam Putreja, berhasil mengcopy semuanya dan memberikan penilaian sekaligus juga pengetahuan dibagikan kepada teman-teman pengkaji tentang Banten. Dan hari ini kita mulai sedikit terbuka. Kenapa sih Banten dulu begitu besar dan memiliki undang-undang, tapi masyarakatnya tidak mengenalnya tentang undang-undang, tentang aturan itu. Kenapa? Karena rupanya setelah penghancuran kesultanan, semua dokumen-dokumen itu dulu disimpan di Masjid Kasinata. Dari tahun 1821, semua dokumen dari Keraton Sorosoan, dari perpustakaan Sorosoan itu dipindahkan ke Kasinata. Nah, silih benda kurang lebih satu abad, semua dokumen dan benda-benda itu hilang. Mulai ketahuan hilangnya itu di tahun 1905. Itu ketahuan hilangnya. Yang tersisa hanya bekas ranjang Ratu Asia, singkat terakhir, hanya itu yang tersisa. Yang lainnya itu hilang. Apakah hilang diambil, apakah hilang karena memang pindah keluar daerah kemudian ngambil satu, terus akhirnya tanpa dicap sampai hari ini. Nah, ini adalah bagian bagaimana kita merangkum sekaligus sudah merajut serpihan-serpihan catatan masa lampau, peristiwa-peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa hukum, peristiwa-peristiwa ajaran yang terjadi di Banten, supaya tidak menjadi orang lain lebih paham, tapi orang di lingkungan sendiri justru tidak banyak yang mengenalnya. Nah,
Alhamdulillah hari ini kita lokasinya di Kasingan, yang pada waktu di masa Kesultanan ini adalah tempat para pandita. Jadi pandita itu ahli. Jadi bukan pandita, bukan pendeta. Pendeta itu bahasa hari ini yang kemudian dimakna konotasikan sebagai ahli agama umat Nasrani, atau pandita ahli agama umat Hindu atau Buddha. Nah, sementara dulu ini para pandita. Pandita itu para ahli, ada 5 pandita. Satu, pandita keagamaan, keislaman, yang kemudian dikenal Syekh. Makanya di Debus, tokoh spiritualnya itu dikenal dengan istilah Syekh, imamnya. Nah, satu tokoh Islam di lingkungan Kasingan ini. Yang kedua, itu adalah ahli pembuatan jala yang namanya kapung kajalan, kajalaan, jadi pembuatan jala, kagongan, tempat pembuatan gong, terus kafakihan untuk dididik para ahli fikih. Yang satu lagi itu adalah ahli dalam pembuatan metalurgi besi. Pengajarannya di sini. Yang disebut Kasingan itu dulu dari benteng kota, dari kanal sampai ke ini itu masuk di lingkungan Kasingan. Nah, posisi Kasingan ini di luar benteng kerajaan, di luar kota benteng posisinya. Karena kota Kesultanan Banten, ibu kotanya, masyarakat segala macamnya itu dulu dalam benteng. Jadi kotanya yang di benteng semua. Yang di luar benteng hanya Kasingan. Untuk masyarakat pribumi, karena disiapkan untuk para ahli. Ini adalah dulu sebagai tempat pusat pendidikan. Nah, hari ini mudah-mudahan ketika masyarakat memahami, mengetahui, mulai sedikit ada nilai untuk membangkitkan diri menjadi pusat pendidikan di masa depan. Baik kita secara keagamaan, tetapi selamat. Yang kedua, pengetahuan yang lain, wabil khusus pengetahuan tentang Banten. Kenapa? Karena bagaimana cara menghancurkan Kasingan, itulah penyebab kehancuran Banten secara keseluruhan. Yang dihancurkannya apa? Yang dihancurkan adalah ideologinya, ajarannya. Kenapa yang dihancurkan ajarannya? Karena kalau ajaran yang dihancurkan, maka tidak akan ada rasa dendam di kemudian hari sampai ke anak cucu. Tapi kalau yang dihancurkan fisiknya, yang dihancurkan, yang dibunuh masyarakatnya, ada akan rasa dendam. Dendamnya tidak akan berkesudah. Tapi masyarakat Banten, dendamnya hilang karena ajarannya hilang. Jadi yang ajarannya hilang, kesultanan itu hanya satu, hanya Banten. Yang lainnya enggak, masih butuh. Apa buktinya? Hukum adat masih berlaku. Salah satunya, masyarakat adat masih berlaku, aturannya masih berlaku, ada tokoh-tokohnya ada, tapi di Banten enggak. Kalaupun ada hari ini, itu sedikitnya itu kecil, setingkat desa. Baduy untuk masyarakat tanah Sunda di selatan, di Lebak, sama yang terkecil di wilayah syarat kota itu Kepuren. Di program Kepuren itu masih kurang lebih 60% masih mengikuti ajaran dan aturan di masa Kesultanan. Cuman kekurangannya, bagaimana cara menghancurkannya, ideologi keislamannya yang dirapuhkan. Karena rapuh, ya nggak bisa disambung, bisa diurai. Nah, tapi lihat itu, saya melakukan beberapa, mengumpulkan dokumen-dokumen kitab-kitab kuno, manuskrip kuno, baik di masa Kesultanan ataupun masa setelah Kesultanan, yang tersimpan di masyarakat atau perpustakaan
itu hampir semuanya itu tingkat keislamannya nyaris untuk di masyarakat di masa kesultanan itu dianggap oleh para peneliti luar dianggap sempurna ajarannya. Kenapa? Karena memaknai Banten, memaknai Islam pada masanya itu Banten. Peradaban Islam di Nusantara, peradabannya ya, bukan hanya ajarannya, peradabannya, kota yang dibangun oleh masa Islam di dunia, kerajaan Islam di dunia, kota yang dibangun itu Kesultanan Banten. Kesultanan Banten itu kota yang dibangun oleh ajaran Islam. Bukan Mekah. Kalau Mekah itu lahirnya Islam. Tapi di ibu kota, sebuah kerajaan, sebuah negara, itu Banten. Apa cirinya? Masjid, alun-alun, pusat pemerintahan, pusat pasar, pusat pelabuhan, pusat-pusat segala macamnya, itu ada di satu titik. Makanya 2012 dulu area ex Kesultanan Banten ini diusulkan untuk menjadi World Heritage, warisan dunia masa Islam. Warisan dunia masa Islam. Kenapa? Karena masa Hindu dan masa Buddha sebelum Islam, ibu kotanya itu di pedalaman. Masa Islam, ibu kotanya persis di bibir pantai. Persis di bibir pantai. Mandiri. Itu kayak apa? Dia mau Mandiri, tak kita Mandiri nih. Nah, ini yang harus kita bangkitkan semangat itu supaya kita tidak bangga hanya sebatas dunia, tidak bangga sebagai tanah kelahiran, tidak hanya sebatas bangga kita punya peristiwa sejarah masa lampau, tapi ajarannya yang hilang. Nah, di Undang-Undang Kesultanan Banten ini kemarin membahas dari 5 pasal, ini cukup hanya 2 pasal aja, karena memang pasal ini menyangkut tentang jual beli karyawan. Jadi kalau yang biasa nonton drama Korea yang istilahnya jual beli budak di Banten juga saat itu menjalankannya. Karena itu adalah tradisi semua masyarakat. Jadi budak itu bukan berarti ini. Jadi budak itu adalah orang yang mengambil perbudakan. Jadi tingkat kejahatan, tingkat pemberontakan. Kemudian kelompok yang terkuatnya, laki-lakinya terbunuh oleh lawan. Maka anak, istri, dan keluarganya itu menjadi harta ghanimah. Ini harta. Alasannya dari sini, alasan. Jadi harta ghanimah. Karena harta ghanimah, maka kemudian ini dijual. Karena harta ghanimah, maka ini dijual kemudian. Siapapun yang memerdekakannya, maka dia akan jadi istri. Kalau untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki membebaskannya, maka dia harus mengganti semua kerugian. Nah itu di masanya. Nah kita bisa melihat di situ. Jangan-jangan gitu kan, aturan-aturan itu semuanya pada masanya. Ini kan kita nggak pernah mengenal cara perbudakan di masa lampau, jual belinya seperti apa. Nah, ketika budak inilah, nah kalau sekarang kan karyawan kalau istilah di perusahaan itu sekarang karyawan. Makanya budak itu orang yang diatur, berubah. Nah, di sini pasal 6 nah undang-undang itu bahasanya pakai bahasa Jawa. Ada yang paham nggak nih? Saya baca ini. Lan lamun Arab abuli kang ing atase iku maning ini lawas serta suka kang angungsi iku ing barini. Maka atau gustine saparone regane iku sing wong kang saungsen lan mengkono malih wong kang ahutan awehe gustine
lunas iku ing separone utane iku maring kang kakungsen. Nah, pasal 6 ini ketika ada kerusuhan, semua orang-orang dari wilayah pinggiran benteng kota itu dimasukkan semuanya ke dalam benteng kota, ke dalam kota Rago, ke dalam benteng. Jadi bukan benteng Corosan yang hari ini, bukan. Kali itu benteng Sultan. Itu yang namanya keraton. Jadi bukan keraton Sorosoan. Jadi yang disebut Sorosoan itu benteng kota. Kota Banten itu adalah ibu kotanya namanya Sorosoan. Itu ada di pasal berikutnya. Nah, dan lamun artinya kayak gini. Dan lamun Arab abuli kang ing atase iku maring gustine, lihatnya, dan jika orang yang memberi perlindungan itu mengembalikan barang kepada pemilik lamanya dan si pelindung ridho, maka si pemilik lama harus memberi separuh harta barang itu kepada si pengungsi. Demikian pula dengan hutang, separuh hutang diberikan kepada para pemberi perlindungan. Nah, ini hampir semua peraturan di masyarakat kerajaan se-Asia, bukan hanya Banten, termasuk Korea, Jepang, Cina, Timur Tengah juga sama. Aturan ini sama. Karena ini aturan kenegaraan. Jadi bukan aturan sebuah bangsa, tapi itu oleh POC diberikan modal. Itu jebakan. Jadi bukan perang antar emosi orang tua dan anak, tapi atas kebijakan yang salah antara anak sebagai pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang dan orang tua sebagai pemerintah pusat. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Segala macam itu. Dokumen-dokumen zaman itu korannya banyak. Pasca peristiwa Serikat Haji dan Adat Tirtayasa, korannya sampai tahun 1830 masih terbit membahas tentang peristiwa itu. Dijadikan sebagai ajaran ilmu tata negara tentang investasi. Dan dirujuk sampai hari ini di seluruh negara kerajaan di dunia, pemerintah daerah dilarang keras melakukan perjanjian investasi tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Karena kasus Sultan Haji itu. Nah, kemudian ternyata ini jebakan. Apa jebakannya? VOC sudah berhubungan dengan Portugis. Belanda dengan Portugis dan 17 kerajaan di dunia itu sudah menyatu, sudah satu. Sementara bapaknya Sultan Agung Tirtayasa itu bersekutu hanya dengan 2 negara kecil, 2 negara besar, yang lainnya Timur Tengah. Tapi yang posisi standby di kisar Teluk Batam sampai Teluk Batavia itu hanya Inggris dan Prancis. Jadi yang perang di laut itu bukan masyarakat Banten, tentara Banten, tapi Inggris, Prancis melawan Belanda, POC dan Portugis, termasuk juga Amerika Serikat. Nah, itulah kenapa peristiwa itu terjadi di tahun 1682. Ketika Banten sedang melemah. Melemah bukan karena ini, tapi melemah karena aku terjadi tanah dan besar. Atau meletus. Meriamnya tidak aktif, masyarakatnya belum pulih dan trauma, ekonomi belum stabil, terjadilah gerakan bagaimana caranya harus dihantam. Nah, itu peristiwa yang paling menyakitkan. Maka dari mulai peristiwa Agung Tirtayasa dan Sultan Haji, bukan peperangannya, karena peperangan pasti akan terjadi gitu. Walaupun posisi dan segala macam, tapi pasca bencana bagaimana harus tetap siaga. Contoh hari ini, ketika bencana di di 3 provinsi, negara semuanya ke sana semuanya, sementara baginya kosong. Bagaimana kalau diserang? Masa Agung Tirtayasa itu posisi seperti itu, bencana semuanya, dari yang lain turun. Ketika diserang,
bagian lainnya habis. Sehingga peperangan terjadi itu di Batavia, karena Batavia kosong. Karena kota Jakarta itu adalah bagian Kesultanan Banten. Saat itu semuanya datang ke Banten untuk membantu pembangunan segala macam, mengevakuasi ini itu, terjadilah peperangan yang maha dahsyat sehingga eh, kota Batavia runtuh total, hilang. Jadi nah yang menjadi ketika Sultan Haji naik tahta, ternyata biaya perang termasuk juga tahap pembangunan kota tua Jakarta itu dibebankan di Kesultanan, bahkan Banten tidak. Jadi dinding-dinding keraton yang tingkat emas permata itu dipretelin untuk biaya negara ketika perang di tahun 1682. Padahal suplemen ini, VOC ini rupanya korupsi 150 ton emas. Jadi suplemennya sendiri dari perusahaan VOC dengan kelompok itu mengkorupsi uang itu tidak dilaporkan ke negara Belanda, ke kerajaan. Dia korupsi 150 tahun, 150 ton emas selama menjabat gubernur jenderal. Jadi ini udah settingan tingkat tinggi sebuah negara. Jadi memahami peristiwa sejarah Banten di tahun itu, maka kita akan mengenal pola bagaimana dunia ini saling melumpuh. Tapi kalau kita hari ini memahami tahun Banten hanya setelah sekilas, maka kita tidak pernah mengetahui sejarah dunia pada zamannya. Dokumen orangnya ada. Yang menginformasikan itu ya, saya pada dokumen orang di abad ke-17 dari tahun 1621 sampai tahun 1696, kurang lebih ada 200 koran yang menginformasikan tentang Banten. Tapi pada waktu itu Sultan Haji itu bukan Tangerang, karena ke sini-sini kan. Itu mungkin masuknya Sunda Kelapa sampai ke sini. Batavia, Sunda Kelapa, Jakarta. Bupati. Jadi tingkatannya bupati. Jadi Sultan Haji itu, jadi posisi pemerintahan itu, ada pemerintahan pusat, itu Sorosoan. Ada kadipaten-kadipaten. Nah, di masa Adipatayasa, Kesultanan wilayah kuasa Banten itu sampai ke Citarum, Kerawang. Sampai ke Kerawang. Nah, di Kerawang itu ini adalah pangeran kakak adiknya kakaknya. Nah, di Kerawang itu kakaknya Sultan Haji, kakaknya namanya Pangeran Pageragu. Terus di Jayakarta itu karena satu provinsi sendiri, Pangeran Jayakarta, provinsi sendiri. Terus ya daerah-daerah yang lainnya ada. Nah, kenapa Sultan Haji sebagai putra mahkota ditempatkan di Tangerang? Karena posisinya dekat Batavia, dekat dengan Banten, untuk bisa dadah pantau. Jadi bagaimana diplomasi, karena pasar dagang Eropanya di situ hanya bayar pajak, undang-undang segala macamnya adanya di Batavia. Pada masanya segala macamnya di sana. Makanya loji-lojinya itu bisa. Maka di tahun 1702 setelah wafatnya Agung Tirtayasa di tahun 1696 itu mulailah Batavia memproklamirkan diri sebagai kerajaan Batavia. Ya awalnya hanya Raden Fandidi, kemudian menjadi kerajaan Batavia. Pusat ibu kotanya kolonialnya ada di Jakarta. Pusat pemerintahan pribadinya itu ada di Parahyangan. Jadi Parahyangan itu pusat pemerintahan. Jadi wilayah itu setelah peristiwa itu rupanya taruhan. Saya banyak dokumen, ada manuskrip Pangeran Abdullah tahun 700 ini, kemudian
dia ikut ke sana. Ya posisinya ada sekitaran Garut dan Cianjur. Maka Sultan Haji dan anak keturunannya kemudian di Cianjur. Kayak Abdullah bin Abdul Qohan. Maka Sultan berikutnya di tahun 1776 itu diambil dari Periangan, bukan Sultan yang Sultan Jenderal Asyik. Jadi nggak hidup di Bangka, tapi hidupnya dari Parahyangan. Kenapa? Karena di fase itu mulai banyak orang datang dan hijrah kembali ke Periangan, sulit berganti. Jadi kalau kita melihat sejarah di dokumen-dokumennya, itu benar-benar sebuah negara. Ini posisinya, karena mau masuk ke Batavia, dari tahun 1702 itu harus pakai paspor. Harus ada cap Mas di Paningrat. Dari Batavia ke sini pun sama, harus pakai paspor. Dari Mas di Paningrat. Dan itu termaktub di Undang-Undang Kesultanan. Nah, undang-undang ini dibuat di masa Sultan Haji. Karena sebenarnya undang-undang telah titahnya titah lisan. Bentuk titahnya. Kenapa bentuk titah lisan? Orang dulu masih percaya kepada titah lisan. Tapi sejak tahun 1682 mulai dengan titah-titah tulisan, titah-titah perintah surat segala macam. Nah inilah bagian sepihak-sepihak Kesultanan Banten yang harus mulai kembali dirajut kembali. Mudah-mudahan sisa-sisa kecil. Nah termasuk juga sedikit kasus nyata ini berubah juga di masa itu juga, di masa Sultan Haji. Sodetan kali Cibangka diubah, nggak lagi melewati jalur ini, jalur masjid, Mati. jadi kali mati. Kenapa? Karena cara menghancurkan pusat pendidikan jauhkan dari sumber air, sehingga dijauhkan sumber air, mulai kan bergeser. Terus ini konspirasi masalah ya kita bagaimana harus kembali melakukan kejayaan masa lalu dengan merajut kembali sisa-sisa peristiwa itu, ajar pelajarannya. Nanti kalau ada yang bisa bacanya, karena ada bisa didiskusikan. Itu karya Sultan Jenderal Asikin. Kitabnya saya berikan judul Jihad, Amanat, dan Pengobatan. Karena itu yang diajarkan untuk tapi itu segala macam. Jadi ada dan kemarin saya baru menemukan lagi kitab-kitab masa kesultanan di masa, karena sultan yang paling rajin menulis itu Sultan Jenderal Asyik masa itu, karena sudah mulai terpuruk secara ekonomi sehingga membangkitkan secara intelektual untuk membangkitkan kembali. Tapi rupanya karena kekuatan ekonomi sudah tidak lagi mampu, karena perdagangan yang di pelabuhan ini sudah mulai turun, kekuasaan sudah mulai melemah, pendapatan sudah mulai menurun, sehingga untuk membayar intelektual di kertas segala macam belum tidak mampu lagi. Nah inilah catatan-catatan yang harus kita kumpulkan dan dirajut kembali. Nah karena itu ada aturan-aturannya. Jadi ada bagan di catatan Sultan Jenderal Asyik, ada bagan tengah-tengahnya. Jadi sekian jenis surat Al-Quran ini dibaca bulan apa untuk kebutuhan apa. Jadi itu untuk para bangsawan kesultanan dan keluarga. Kan yang ada di Sumedang itu, Bukan? yang Jenderal Asikin. Iya, Sumedang. Jenderal Asikin ya. Termasuk juga Abdullah bin Abdul Qohan Cianjur. Kalau Abdullah bin Abdul Qohan Cianjur. Kalau Pangeran Abdullahnya di Garut. Ya. Jadi karena dokumen-dokumen itu ada. Nah makanya hubungan Banten dan Priangan nggak bakal terputus.
karena silih berganti pejabatnya. Nah, orang-orang Banten hari ini, ingat, Banten itu pernah dikosongkan, ganti orang baru dari daerah entah hanya disisakan hanya 20%. Hanya disisakan 20% setiap wilayah distrik. Hanya disisakan 20%. Yang lainnya itu orang baru. Sampai terakhir terjadi di tahun 1926. Terakhir itu 1926. Jadi orang Bantennya diusir, disisakan beberapa, semuanya satu kampung ini, satu kecamatan dibuang semua. Dari 1813 sampai 1850 itu kosong di sini. Enggak, bukan kosong. Jadi Ya. dibuang. Dibuang, Kemudian diganti orang baru. membikin keraton yang di sana, baru lagi cek. Nah, itu yang paling yang banyak ke. Jadi di tahun 1926 itu Serang Kota, Waringin Kurung, Cilegon sebagian, terus ini itu dibuang, Pandeglang, Menes, jadi dibuang, diganti orang baru. Hanya beberapa ini. Nah, artinya silih berganti. Nah, itu catatan Eropa itu hampir semua. Ini tokoh ini dibuang kemana? Ya, lagi proses pelacakan dokumennya. Karena rupanya Belanda itu kayak ternak ya. Catatan harian pejabat Banten yang dibuang ke sana kemari itu tercatat. Dan mereka yang dibuang itu pasti bawa dokumen. Nah, sekarang dokumen-dokumen itu mudah-mudahan, makanya sekarang banyak orang dari berbagai daerah mengaku bagian durian, mereka bawa dokumen. Dari sini. Nah, di sininya tidak punya jujutannya. Di sini nggak punya dokumen jujutannya. Ini dari siapa. Dan ketika mereka membawa dokumen, di sininya tidak meminta kopian. Tapi mulai hari ini, di sini ketika ada orang yang mengaku durian bawa dokumen, minta difotokopi, disimpan di sini, baru dipelajari nanti. Terus, kenapa? Karena itu mata rantai histori ya. Insya Allah akan terbuka di kemudian hari. Serpihan-serpihan ajarannya. Makanannya. Mie Banten. Kita udah kehilangan mie Banten. Mie yang terbuat dari aci. Dari makanan segala macamnya. Jadi banyak hal yang harus kita dikembangkan. Nah, yang ekonomi, pengembangannya WTF, apa sih makanan sultan? Apa sih cemilannya? 9 sultan, 1 saguan. Di Serang Kota ada produksi saguan. Nah, di sini juga bisa tuh. Jadi saguan tuh. Jadi saguan mah. Bang aku ya. Kan itu kan mah hanya lebaran, hanya puasa, nggak bisa dijadikan oleh-oleh, nggak bisa dijadikan ini. Iya, kesukaan. Ya, artinya bisa diangkatkan ekonomi di masa kesultanan apa sih dalam arti? Mumpung peziarah banyak yang dijual kok dari luar daerah semua. Dari tiap mana? Habis. Garut. Gitu. Yang dari sininya dari ininya. Bisa. Termasuk juga kayak keping dari ini. Cuma ada yang makan khas di masa di kesultanan itu saguan yang sering muncul. Terus satu itu saguan, satu sama roroteng. Apa? Roroteng. Jadi kayak roti-rotian lah, roti kesultanan punya. Yang masih bisa orang-orang tua satu kampung mungkin Lebu Negara masih. Iya, Kerucu masih. Belacir. Kalau belacir hanya roti belacir. Ini rorotennya khusus. Menuju negara bukan senang tuh. Anu nyamuk. Nah, jadi itu yang bisa tuh dibangkitkan menjadi ekonomi, pengembangan ekonomi. Jadi belajar sejarahnya bukan hanya sebatas memahami sejarah sebagai peristiwa, tapi memahami sejarah bagaimana kita menjadi bagian dari sejarah itu, produk ekonomi kita muncul.
Ini nih sisa yang tersisa. Nanti baru akan ketahuan rangkaian-rangkaian berikutnya. Jadi Kakak Sultan. Kakak Sultan. Kalau untuk bikin rumah makan, bikin Kakak Sultan Banten. Ganti berarti ayamnya. Nah, Berarti ayam sih ganti. ternak. Bukan nih. Berarti ayam gedana nih nanti. Ternak. Jadi siapa yang ternak, siapa yang punya ini segala. Jadi ekonominya akan bangkit sendiri. Jadi bukan karena ini. Kenapa? Kalau sudah ada kita mau membanggakan tentang adat istiadat Banten. Setiap ritual keagamaan atau ritual masyarakat sudah tidak lagi bikin gembleng, sudah tidak lagi bikin sumping tanah, sudah tidak lagi bikin bugis, dan sudah tidak dimakan ketika Oh, kita kon gawe. Kolak untuk figur paham. Disangkane untuk bikin godok, bikin lodong, itu anu. nah, ini Paham mau kenari, wong sing akan doang sih rumah. ini yang harus ini yang harus kita bangkitkan sebagai memahami masa lalu bisa membangkitkan ekonomi baru. Ya, memahami masa lalu bisa membangkitkan ekonomi baru. Ya, itu akan jadi sebuah kebanggaan. Kenapa? Semua daerah punya ciri khas. Banten ciri khasnya apa? Mau pamit katanya. Oke, Ini. yang ini. Ini. Mungkin itu sedikit ulasannya secara Oke. nanti tinggal ngobrol-ngobrol. Julia. Mau balik. Bos. Akhir kata nanti ngobrol ringan sambil ngopi. Itu jauh. Itu jauh orang Batak yang Jawab supaya orang lelu. Iya. Orang lelu. akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasal 7-nya yang menyangkut tentang masih ini yang sama nih. Dan lamun nayaka atau penggawa adol wong dalam, maka kasitik ing pandolan, maka kabudol wong iku dening hukum. Serta ditetapkan wong iku ing hukum dening bumi. Jadi jika nayaka atau penggawa, memahami nayaka dan penggawa ini yang harus memahami nayaka dan penggawa. Hari ini makna nayaka dan penggawa ini berbeda. Penggawa itu dianggapnya ajudan. Hari ini nayaka itu hanya pemain musik. Kalian pemain musik namanya nayaga, nayaka. Nah, ini artinya nayaka itu adalah staf untuk para birokrat kesultanan di urusan di Paningrat, urusan dalam negeri. Itu namanya nayaka. Urusan usaha itu nayaka. Tapi urusan keagamaan dan urusan militer itu namanya penggawa. Urusan penggawa itu di militer. Nah, kalau di urusan pandi itu macam-macam nanti ada ininya, ada yang disebut marbot, itu sama statusnya nayaka, pegawai. Sekarang kan marbot kan tukang musik masjid, itu dikenal istilah marbot. Nah, di sini jika seorang nayaka atau penggawa menjual orang istana, maka bila terbukti menjual atau itu diambil alih oleh hukum dan ditetapkan di bawah kekuasaan bumi. Bumi itu artinya kalau mangku bumi itu orang tokoh lembaga, bukan tokoh, lembaga mangku bumi. Lembaga yang urusi tentang urusan keuangan negara. Jadi bendahara negara. Itu mangku bumi. Di bawahnya mangku bumi, kalau sekarang setingkat mangku bumi itu adalah menteri BUMN-nya lah, yang mengatur semua bisnis kesultanan itu mangku bumi. Urusan keuangan kesultanan itu mangku bumi. Jadi yang paling itu tuh mangku bumi. Nah, sementara untuk urusan masyarakat segala macam itu di Paningrat, aturan hukum, aturan masyarakat dan segala macam sipil itu di Paningrat. Jadi di Kesultanan Banten itu ada 4 lembaga tertinggi negara di bawah sultan. Itu adalah di Paningrat, Mangkubumi,
Fakih Najmuddin dengan yang satu lagi itu adalah kearyaan. Kearyaan ini kemiliteran. Nah, kesatrian itu makanya Kasunyatan sebagai pusat tempat Fakih Najmuddin. Jadi untuk pendidikan segala macamnya itu di belakang kesatrian terhitungnya. Karena kesatrian posisinya ada di dalam kota, dalam benteng. Tapi Fakih Najmuddin pusat pendidikannya itu di luar benteng. Walaupun memang untuk pendidikan kasarnya segala macam itu juga sama kayak Pekalongan Gede, Pekalongan Cilik segala macam itu kan pusat latihan nih. Jadi wilayah ini hampir semua aktivitasnya itu di bawah yang dikenal kemudian anu wong jero, anu wong dalam. Di dalam makanya ada abdi dalam, ada abdi jago. Nah di dalam itu nanti ketemu tokoh-tokohnya, siapa tokohnya. Makanya lembaga-lembaga kesultanan saat itu banyak lembaga karena sebuah negara, bukan sebuah kerajaan yang hanya milik keluarga. Sebuah negara, tokohnya banyak, silang kawin ini segala macamnya banyak. Nanti kalau diikuti lebih lanjut akan titik temunya akan terurai. Siapa menikah dengan kerajaan mana, dengan kesultanan mana. Kok kenapa sih saya dapat pertanyaan dari para peneliti baik dalam maupun luar, kok Sultan Banten rata-rata istrinya lebih dari 15. Rata-rata lebih dari 15. Bahkan ada yang nyampe 99 istrinya. Ada istri secara politik. Ini yang harus dipahami nih supaya nggak salah paham. Ada istri secara politik, ada istri secara biologis, ada istri secara diplomatis. Istri secara diplomatis itu apa? Kayak gini. Ketika Banten ada kerajaan kecil yang lain supaya tidak diserang oleh Banten, supaya tidak dimusuhi oleh Banten, maka anak perempuannya itu dihadiahkan menjadi istri sultan. Dihadiahkan. Terus, nah itu hampir semua kerajaan di di Asia, hampir semua kerajaan, hampir semua kesultanan. Nah, nanti anak keturunannya ini diberikan satu wilayah kecil dan itu diambil sesuai dengan tingkatan. Maka Banten dikenal dengan istilah sebagai pusat keratuan. Jadi itu sebagai pemerintah pusat. Area Kesultanan Banten yang kita hari ini duduki itu adalah pusat. Kota-kota kecilnya banyak ketika hancur ya dihadap. Karena ya pertempurannya juga hampir setiap antar. Jadi kalau sekarang terjadi pergesekan antar Buriat, yang dari dulu juga sama gitu. Gesekan tuh hampir. Apa gesekannya? Pertama, hubungan diplomatik saling pengaruh mempengaruhi. Yang paling mudah dipengaruhi adalah perempuan. Dan itu makanya kenapa di Kesultanan Banten yang menarik ada satu pengawal sultan di Istana Sorosoan, di Istana Sultan itu didominasi oleh 60% perempuan pengawalnya di dalam keraton. Pengawal sultan itu bukan laki-laki. Pendekar-pendekarnya bukan laki-laki, perempuan semua. Yang tergambar dari yang pakai senjata, yang pakai itu perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan dianggap memiliki senjata rahasia yang tidak terlihat. Apa senjata rahasia? Apa tuh? Tusuk. Harus ada kamu mau. Iya kamu. Tusuk pun dia. Dia tidak menggunakan senjata secara fisik. Bisa menghidupkan dan bisa mematikan korban itu. Tusuk pun nih, kostumnya itu adalah senjatanya. Pakai dodot itu untuk menangkis serangan golok, serangan senjata jarak dekat. Tapi ketika posisinya sudah terlalu dekat dengan tarian mulai yang dikenal dengan istilah di Kesultanan Banten itu
di manuskrip sejarah Banten, di di manuskrip sejarah Banten itu tariannya itu adalah yang sangat mematikan. Tusuk kundinya kesenggol aja itu beracun. Tidak butuh lama, hanya butuh mungkin 4-5 jam yang mengganggu sekitaran kesultanan pasti akan mati. Ini menariknya gitu kan. Nah, apa sih racun yang dibuat? Nah, itu hal yang harus digali supaya kita juga tahu. Gitu. Jadi dianggap Sultan tidak punya ini. Yang sampai hari ini Sultan itu sudah pegang pistol dari dulu, sudah punya pistol. Senjata pusakanya itu adalah tombak. Pusaka kesultananku tombak. Tombaknya ujungnya itu ada intannya. Dan pusaka itu temurun akan selalu diserahkan. Maka hari ini siapa yang memegang tombak sultan yang dihiasi dengan emas dan permata? Ya berbentuk segi 5 ya. Tombaknya ada di Belanda. Di museum Belanda tombak. Dan kalau orang spiritualis untuk angkat tombak itu nggak bakal kuat untuk masyarakat hari ini. Saya yakin nggak akan kuat. Beratnya enteng, beratnya itu hanya mungkin kurang lebih sekitar setengah kilo. Sampai. Kalau melihat dari ini itu sejak zaman Sultan Abdul Fadl dibuat. Kalau melihat karakternya ya, Sultan Abdul Fadl. Karena perubahan itu setiap Sultan itu selalu dirubah. kirain Itu sendiri. turun gitu. Nah, kalau dulunya kalau Gitu. dari mulai Sultan yang pertama itu dirubah ganti, nanti terus ganti lagi, terus karena itu bentuknya yang namanya metalurgi berkarat, ya itu serpihannya itu salah satunya kan. Kalau itu apa namanya, kalau payung aksesoris segala macam itu aksesorisnya, serpihannya. Ini. Tapi yang paling utama itu adalah tumbak. Tumbak ini kalau orang biasa ngangkat itu biasa, nggak akan kuat karena memiliki spiritual yang tinggi. Maka spiritual yang seperti apa? Maka dihancurkan spiritual ajarannya supaya hilang, tidak bisa. Kalau saya karena nggak ada spiritual segala macam, nggak biasa aja. Kuat gitu, nggak ada ini segala macam. Jangankan itu, banyak peristiwa yang lucu di rumah, kitab kuning, kitab kuno, tulisan tahun 1800-an sekian gitu kan. Beratnya hanya setengah kilo, tapi diangkat sama orang spiritualis, itu kayak ngangkat semen 2 sak. Nggak keangkat. Kitab-kitab itu. Mudah-mudahan dari kasih Natal masih ada yang terselip menyimpan untuk kitab. Nah, lanjut. Nah, kenapa tumbak? Nah, tumbak itu karena posisinya pedang panjang, agak ininya. Ciri utamanya apa? Ciri utamanya adalah burung, sayap burung. Jadi bentuknya kayak trimurti. Ininya paling ujungnya ini ada ininya apa namanya? Ada bukan intan. Ada intan, tapi pinggir-pinggirnya perniknya itu emas dan permata yang segitiga. Jadi kayak trimurti, kayak 3 ini posisi, tapi ini agak pendek. Nah, itu burungnya burung apa? Bukan burung perkutut, burung kicau. Entah itu burung kicau burung apa? Apakah burung beo, apa burung ketilang, ini segala macam. Itu burung. Nah, kalau kita melihat, karena ini burung, bentuknya. Kalau tradisi di Tiongkok, di Cina, tradisi di Korea, itu adalah burung pinik. Ya, Burung pinik itu adalah burung suci masyarakat Timur Tengah, masyarakat Cina dan masyarakat Korea di kerajaannya, di ajaran kerajaannya. Sampai hari ini masih mengakui mereka. Nah, di kita ini burungnya burung kicau yang dikenal dengan istilah ciu. Ciu. Iya, ciu wanarai.
Jadi ada gabung badannya kita manusianya itu harus bertenaga setengah dewa. Kepalanya biru. Jadi itu ini simbolnya karena mengadaptasi dari ajaran Sunda yang kemarin saya menjelaskan bahwa Kesultanan Banten itu mengadopsi 5 ajaran. Ajaran Sunda sebagai local wisdom, ajaran akidah Islam sebagai penggagas baru karena perpindahan dari Banten Gilang ke Kesultanan. Kemudian adaptasi ke ajaran berikutnya itu ajaran Hindu, ajaran Buddha, dan ajaran Konghucu. Dan hari ini masih bisa kita lihat simbolnya secara utuh di Masjid Agung Banten, kompleks Masjid Agung Banten. Simbolnya masih utuh terlihat. Apa? 5 sesi 5 di bangunan inti bangunannya itu adalah ideologi ajaran Hindu. Ideologi ajaran Hindu. Nah, menara tapi tiang-tiangnya itu ideologi ajaran Buddha. Tiang-tiang. Hulunya ideologi ajaran Tionghoa. Kenapa mihrabnya, tempat khotiknya itu adalah tandu masyarakat Cina. Masjid Agung Banten itu tandu Nah ini suku bangsa. Di depannya itu Konghucu mengaret. Nah ternyata juga itu sebagai ajaran masyarakat Asia. Setiap hidup harus mempertahankan 8 urat nadi. Dalam tubuh kita, itu ada 8 urat nadi. 8 urat nadi itu adalah dimasukkan dalam simbol ajaran. Kemudian digabungkan dengan ajaran keislaman. Hampir semuanya digabungkan dengan ajaran keislaman. Kenapa harus digabungkan dengan ajaran keislaman? Karena Banten berubah struktur kerajaan lama ke struktur kerajaan baru di masa pemerintahan Maulana Hasanuddin mulai ditata lebih masih penataannya itu adalah di masa Maulana Yusuf. Di masa Maulana Yusuf itu penataan yang besar-besaran, mengkomplekkan sesuai dengan ideologi, sesuai dengan daerah asal usulnya, sesuai dengan keahlian, inilah per kampung-kampung. Nah, kemarin ada yang menanyakan antara kampung. Nah, kampung itu, kalau sekarang kan kampung itu nama satu tempat, satu titik. Namanya kampung. Kampung-kampung itu adalah camp militer. Camp. Jadi, ditempatkan satu camp militer, kemudian ini segala macamnya, itu camp. Ini. Tapi kalau yang urusan pertaniannya itu yang dikenal dengan istilah desa. Jadi kalau orang dari Cibanten, Keramat Watu, Waringin Kurung segala macam tidak mengenal kata kampung itu dikenal desa. Tetap dikenal, yang dikenal desa itu adalah gabungan dari sekian kampung. Tapi kalau di masyarakat Banten bagian Ciwas dari kota di Kesemen aja ya. Satu kampung aja kadang-kadang nyebutnya desa. Orang tua kita tuh nyebutnya desa. Karena dulu mereka ditugaskan untuk wilayah pertanian. Jadi antara desa dan kampung. Saat itu proses pembagian bisa kita lihat hari ini. Tadi di persenjataan kita harus berani di 5 pertama ajaran itu meninggalkan 5M. Itu syarat dasar. Syarat dasarnya harus meninggalkan 5M. Mabok, mateni, madon, madat, dan main. 5M ini harus terhindar. Jangan sampai menyentuh. Nah, kemudian apa? Ajaran berikutnya, sebelum sampai tingkat lanjut, ini ajaran dasar. Ajaran dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah muti.
Apa itu mutih? Memakan makanan yang halalan thayyibah. Jadi mutih itu bukan puasa mutih yang dimakan yang berwarna putih. Bukan. Tapi yang dimakan adalah halalan thayyibah. Kenapa memakan halalan thayyibah? Karena untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga akal, untuk menjaga naluri, untuk menjaga semuanya. Nah, kenapa orang Banten zaman dulu cerdas? Kenapa orang Banten zaman dulu banyak hafalan segala macam? Sekarang enggak. Karena ininya tertunda nih sekarang nih, hilang. Mutihnya sekarang itu disalah persepsikan. Mutihnya puasa, makan nasi, minum air putih hanya dengan garam. Mutihnya puasa itu bukan mutih halalat thayyibah. Kenapa halalat thayyibah? Tanahnya milik negara, buah-buahan yang boleh diambil itu di gunung, di luar wilayah perkebunan, yang jatuh boleh dimakan, nggak apa-apa posisinya, karena dulu tanah ngambil barang itu di kebun orang, kalau satu biji hanya untuk dimakan di tempat itu, pemiliknya itu tidak akan marah, dia akan mengikhlaskan. Tapi kalau ngambil lebih dari satu dan dibawa pulang kemudian dijual ke pasar, baru kena hukuman. Tapi kalau ngambil satu benda, barang, pisang atau apapun, buah-buahan, dikasih makan ke anak istrinya di rumah, karena sudah tidak ada di stok makanan, maka yang kena hukuman bukan yang ngambil, tetangga terdekat. Yang kena hukuman tetangga terdekat dengan kepala kampung atau kepala pimpinannya, dia kena hukuman. Kenapa seperti itu? Karena supaya mereka akan terkontrol hidupnya sekarang. Kenapa? Gimana terkontrolnya? Karena setiap pos zaman dulu, kita lihat di masjid Kasunyatan, pinggir sayap kiri sayap kanan itu dulu dijadikan sebagai istilahnya pos tertinggi Parondan. Orang dari mana-mana mandinya satu titik. Setiap rumah nggak boleh hanya sumur. Jadi mandi itu juga diatur. Tempat ngambil air, mandi itu diatur. Kenapa mandi dengan ini diatur? Karena supaya bisa komunikasi. Supaya bisa saling tahu. Ini lemas karena apa? Karena sakitkah atau karena laparkah? Hari ini kita nggak tahu. Tetangga kita lapar karena tidak punya apa-apa, mau ngomong malu segala macam nggak mau. Kenapa? Karena di rumahnya itu air segala macamnya ada, nggak terkontrol. Dulu diatur seperti itu supaya masyarakat saling menjaga satu sama lain. Makanya ada sumur satu, kemudian Parondan. Parondan itu bukan hanya untuk menjaga keamanan lingkungan, tapi juga sebagai pusat sosialisasi, pusat informasi. Pengajian juga di Parondan. Pengajian itu di Parondan. Nah, sistem rondanya itu 1 bulan wajib 1 kali 24 jam. Laki-laki umur dari 16 tahun sampai umur 50 tahun wajib dalam 1 hari itu tugas keamanan negara. Karena ini tugas negara. Dalam 1 bulan itu ambil 1 hari untuk tugas negara, untuk tugas keamanan. Yang kedua, ada tugas negara sebagai bukan keamanan, tapi pekerjaan. Dalam 1 bulan itu 1 hari 1 malam itu bekerja untuk negara, pembangunan itu kayak gotong royong aja. Nah, kenapa sistem itu berjalan? Karena semuanya tanah sudah dibagi, makan sudah disiapkan. Ini pola pemerintah. Nah, pola-pola di situ, ajaran-ajarannya berikutnya, kenapa dari mutih yang wajib dibaca adalah Al-Quran. Jadi kalau pertama kali, kalau masyarakat biasa 1 tahun itu wajib sekali hatam. Kalau sudah punya jabatan, sudah punya jabatan, kepala kampung segala macam, 1 tahun itu harus 15 kali hatam. 1 tahun, berarti sebulan sekali, dari Syawal sampai cuma dilahir
nanti dari bulan Rajab sampai Ramadan itu 5 kali khatam. Ramadan itu wajib 3 kali khatam. Dulu seperti itu aturannya, setelah mudik tadi. Sehingga itu terbangun pola spiritualnya. Pola spiritual itu selamanya terbangun lewat diri. Nah, kemudian kapan untuk mendapatkan energi keilmuannya? Setiap hari malam Jumat dan hari Jumat libur, orang-orang itu selama 40 kali 40 Jumat wajib mengikuti ritual sholat Jumat di Masjid Agung di kota. Makanya kalau ada istilah, kalau sekarang ada masyarakat di Batak khususnya atau di luar, ada istilah sing sapu-sapu mengikuti sholat subuh berjamaah dan sholat Jumat 40 kali di Masjid Agung Banten, maka akan dipermudah untuk bisa berangkat ke Mekah. Dengar kembali informasi kayak gitu. 40 malam Jumat, 40 kali malam Jumat dan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Banten, insya Allah dipermudah menuju Ka'bah. Nah, dulu saya masa iya sih ya? Sebelum memahami ajaran, belum memahami undang-undang, tapi ketika memahaminya ternyata oh iya, kenapa dipermudah? Karena orang kalau sudah 40 kali datang ke pusat ibu kota, dia akan kenal dengan pejabat, dia akan tahu kapal mana yang akan menuju ke Mekah. Tapi Terus segala macam. Nah, itu yang akan yang ini. Kemudian ini jadi ajaran 40 sampai hari ini, sehingga kemudian ramai. Nah, berikutnya ini dari umur 16 sampai umur 50 tahun. Itu wajib dalam seumur hidupnya 40 kali. Kalau sekarang wajib militernya lah. Jadi sampai tugas-tugas khusus gitu kan. 40 kali itu datang ke karena itu ada instruksi, ada arahan, ada segala macam. Ada titah. Nah, yang hilang itu titah lisan. Yang hilang itu adalah titah lisan. Kenapa titah lisan ini hilang? Karena kita sudah tidak percaya kepada tradisi lisan. Ya. Ini pasal yang berikutnya, lamun anu wong ambu barata bos, wong kang angaku mardika serta nyata ing dalem paparingsan iya abdi dalem, maka tinetepaken wong kang angaku mardika iku kang adahaken abdi dalem iku kang pamardikaning ing hale nyata ing pamariksan wong kang angaku mardika abdi dalem, maka ana parintah dalem ing wong itu. Jadi artinya jika seseorang membebaskan seseorang yang mengaku merdeka, padahal ternyata dalam pemeriksaan istana ia terbukti hamba dalem, maka orang yang membebaskan itu dihadapkan dengan si pengaku merdeka. Jika ternyata ia memang abdi dalem, maka keputusan ditentukan oleh otoritas istana. Nah, ini yang pasal yang tadi. Nah, abdi dalem ini, jadi kalau sekarang itu pengikut. Jadi bukan ayaka dan bukan penggawa. Abdi dalem itu pengikut. Pengikut setiap ini minimal itu 40 orang. Jadi kalau orang yang sudah dapatkan gelar kebangsawanan, dapatkan gelar tanah segala macam, dia diperbolehkan mencari abdi dalem. Dan biasanya itu yang di awal itu biasanya orang-orang yang
kalah dalam pertempuran. Nah, yang menarik kayak gini, kenapa orang dulu jawara dulu mungkin sampai tahun 80-an masih berlaku, ketika sama-sama dua jawara berantem, laki-laki salah satunya meninggal, maka keluarga sang jawara yang meninggal, istri dan anaknya wajib dikawin oleh jawara yang memenangkan. Itu menjadi kewajiban. Artinya kenapa? Harus bertanggung jawab kepada keluarga karena sudah membunuh ladang apa. Nah, zaman dulu seperti itu. Dan itu sering ditemukan dokumen-dokumen, makanya bukan hanya melihat berita-berita di film-film di ini aja, di Banten juga sama kayak gitu. Karena perempuan dianggap pada masanya itu dianggap sebagai harta yang bisa dijual belikan. Jadi budak-budak perempuan itu biasanya yang biasa dijual belikan. Nah, ini yang paling jarang kita dengar. Dan mungkin yang terakhir di luar undang-undang, di luar itu, tapi ada tradisi karena kita masuk di bulan Desember, Januari, Februari di musim penghujan. Karena kita juga tidak ada perondan, tidak ada yang waspada. Masyarakat juga tidak ada petugas setiap kampung yang ngecek dunia alam, kapan akan terjadi bencana. Ternyata zaman dulu itu sudah disiapkan. Setiap kampung wajib ada satu orang tugas hanya untuk mengikuti pola angin, awan, terus curah hujan. Termasuk juga binatang-binatang yang ada di sekelilingnya. Kita hari ini banyak yang memelihara binatang, tapi tidak pernah banyak yang mengetahui tentang sifat binatang terhadap kebencanaan. Nah, ini yang penting supaya kita juga nggak karena bencana itu pasti akan terjadi, supaya kita tidak terjebak kepada musibah yang bisa menghilangkan nyawa, minimal untuk menghindari. Pertama yang harus diperhatikan adalah semut. Kalau di teras kita tiba-tiba banyak semut, itu adalah semut migrasi. Maka kita harus waspada, karena memang semut dari tempatnya dia akan tenggelam. Pertama semut. Biasanya di teras kalau banyak semut itu semprot. Bukan disambut semprot gitu kan di gunung. Itu adalah petanda awal. Itu pertanda bukan banjir, air genang naik. Yang disebut banjir itu air dari atas turun ke bawah. Kalau sekarang untuk di kawasan sekitaran Banten bukan banjir kategorinya, tapi kategorinya air yang tidak jalan sehingga menggenang. Nah, itu yang kedua itu keong sawah. Keong sawah. Perhatikan keong sawah ketika menetas di telur pertama sampai menetas itu biasanya hanya jarak 20 cm dengan air. Kalau tiba-tiba ada keong sawah posisinya tidak lazim, maka itu harus cepat-cepat waspada. Kategorinya kan sawah itu hanya seminggu, hanya 7 hari sampai air itu naik. Itu keong sawah. Itu untuk antisipasi banjir gitu, musibah. Nah, berikutnya kalau tentang gempa, gunung meletus. Kalau gunung meletus di sini jauh lah gitu kan. Kalau gunung meletus, tapi mudah-mudahan ini bagian dari pengetahuan. Itu gempa, gunung meletus, kejadian alam di luar non manusia, hewan, binatang buas akan rukun. Itu durasinya, kalau binatang buas itu durasinya selain anjing itu durasinya itu 3 hari akan terjadi bencana. Tapi kalau anjing itu 10 menit. Jadi kalau binatang buas yang lain sementara
peliharaan anjing nggak lari. Jadi hewan yang sebenarnya udah anjing udah paham dengan gonggongannya dengan segala macam, tapi dia tidak melarikan diri. Dia akan menjaga tuannya dengan kuda. Kuda dan anjing itu durasinya itu nggak nyampe setengah jam akan terjadi. Nah, kenapa orang dulu nih setiap rumah, setiap kampung semuanya memiliki anjing. Jadi anjing bukan hanya sebatas penjaga anjing lokal ya. Kalau sekarang kan anjingnya anjing dari berbagai ini segala macam, anjing lokal. Nah, anjing itu salah satunya adalah untuk antisipasi bahaya. Makanya orang dulu mau kiai, mau syekh segala macam punya peliharaan anjing karena untuk mendeteksi musibah, khususnya bencana alam yang biasanya itu karena gempa dan gunung meletus atau angin puting beliung segala macam yang akan membahayakan, merobohkan lingkungan, menghancurkan lingkungan di tempat. Nah, ini indikasi-indikasi itu orang-orang dulu ajaran-ajaran nih itu selalu diingatkan. Setiap acara-acara ritual, setiap acara-acara ritual-ritual masyarakatan. Makanya ada istilah acara kalau untuk tsunami ada istilah acara kalembak. Kalembak itu ritual kalembak. Kalemku ombak. Sementara kalau air sungai, air dari parit yang meluap ke atas itu namanya bukan kalembak menurut orang Banten, tapi kaleak. Jadi kalau air laut yang naik ke atas ke daratan kalembak, tapi kalau air sungai, air kali yang naik ke atas itu namanya kaleak. Makanya sawah keleap. Nah, air yang tinggi. Nah, kalau keleap itu tandanya adalah keong. Tapi kalau tsunami, kalembak itu binatang buas. Karena itu bencana yang lain. Nah, ini bagian pengetahuan mitigasi bencana di orang-orang dulu itu sudah kita mempelajarinya. Sekarang ilmu itu ya hilang. Ilmu itu hilang. Dianggapnya mitos. Dianggapnya kuno ini segala macam. Padahal itu adalah ilmu leluhur yang diri kita sendiri gitu. Kalau kita ikuti, kalau kita pahami, kalau kita hari ini justru hampir semuanya ilmu leluhur, amalan-amalan leluhur, termasuk juga ajaran-ajarannya tetap sampai zaman kapanpun, karena mereka hidup melalui pengalaman. Kita masyarakat hari ini hidup itu melalui hayalan, menatap masa depan melalui hayalan. Orang dulu menatap masa depan melalui pelajaran masa lampau, menatap terus, jadi tidak menghayal. Tapi bagaimana memperbaiki perjalanan dari belakang. Kalau hari ini, makanya hidupnya pun hari ini umurnya nggak panjang. Masyarakat kita umurnya nggak panjang. Di samping yang dimakan juga sebagai pola hidup, sebagai ajaran, kita sudah dikonsumsi hal-hal yang dianggap tidak cocok untuk tubuh kita. Nah, ajaran Kesultanan Banten secara itu di undang-undang standar ini 60% mengadopsi dari Al-Quran. 60% ajaran-ajaran segala macamnya, sehingga yang 20% itu adaptasi dari beberapa kesultanan, kan sebuah negara, kerajaan-kerajaan sebelumnya, terus dengan ajaran-ajaran lokal. Nah, ini karena ada yang baru, ada yang menarik, termasuk di sini menggoda meraih perempuan. Menggoda dan meraih perempuan itu kena hukuman di tempat umum, di pasar atau di alun-alun. Hukumannya apa? Itu langsung di tempat orang di pasar itu langsung dikasih tinta kayak tinta pemilu yang seminggu gak hilang. Anak baik Itu ditaruh di sama, kena hukuman yang sama, tapi hidung belangnya sekarang yang kemudian ditaruh di hidung, dihitemin. Sekarang jadi istilah hidup belang hanya untuk laki-laki.
Padahal dulu perempuan juga sama. Ketika merayu laki-laki, hidup belang. Hidup belang. Jadi zaman kesultanan sudah diatur aturan-aturan seperti itu. Nah, ini yang terakhir gitu kan, yang terakhir karena akan lebih banyak nanti ditanya jawab. Yang terakhir, kenapa kesultanan mengadopsi berbagai ajaran, memasukkan hukumnya di pemerintahan Kesultanan Banten? Karena satu-satunya dan salah satunya kesultanan yang paling terbuka di Nusantara pada zamannya abad 16 abad 17 adalah Banten, yang terbuka untuk siapapun bangsa manapun, Asia, Eropa, termasuk juga Afrika, bahkan wilayah kekuasaan Banten itu dianggap terluas. Jadi kekuasaannya bukan kekuasaan secara militer, kekuasaan secara negara bukan, tapi kekuasaan diplomasinya. Kekuasaan diplomasi itu seperti kayak gini. Kalau sekarang begitu hitungannya, masuk kategori kalau G20, G ini segala macam ya. Nah, ini Ya, pokoknya sekarang dan Kesultanan Banten itu paling banyak mengikuti jadi bagian dari. Nah, itulah yang kemudian undang-undang Kesultanan Banten terbuka. Itu terbuka untuk Nah, inilah bagian yang penting. Nah, mudah-mudahan hari ini gitu kan, saya secara pribadi khususnya di masa Kasinata, karena sebagai pusat pendidikan di masa Kesultanan, mulailah merintis kecil-kecil dikasih ingatan, mulai merintis kecil-kecil. Saya sering bawa tamu dari berbagai bangsa datang ke sini. Ini dulu pusat pendidikan. Setelah dari sini, sebagian pindah ke Tanara, sebagian pindah ke Cimano, pindah nyebar kemana-mana, dan di sininya hilang. Tidak punya identitas. Di sininya hilang dia. Karena Kasunyatan ini pesantren pertama dan tercatat orang Prancis. Ini yang secara pribadi, mumpung ini ada di lokasi di wilayah Kasunyatan. Kenapa? Karena sebagai pusat pendidikan. Nah, pendidikannya kan bukan hanya pendidikan keislaman, termasuk juga pendidikan cara membuat jala, cara bikin gong. Jadi tempat landita itu tempatnya para pakar, tempatnya para ahli. Nah, mulailah sekarang dibangkitkan. Gawe gerobak. Mulai dibangkitkan. Kalau itu dibangkitkan secara perlahan, pelan-pelan, insya Allah akan maju dengan sendirinya. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan maju. Kebesaran masa lalu tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang sejaman, pengembangan yang sejaman, maka kebesaran cerita sejarah Banten yang fantastis itu nggak jadi apa-apa oleh generasi oleh kita masyarakatnya dan generasinya yang akan datang. Tapi kalau kebesaran masa lampau kemudian direkonstruksi perlahan-lahan menjadi bagian yang terpenting untuk bagaimana cara membangkitkannya, semangat kebesaran masa lampau, baru insya Allah bisa akan lebih besar dari kebesaran masa lalu. Kenapa? Karena Banten pusat peradaban Islam di Nusantara, khususnya pada masanya bagian dari sejarah dunia. Kalau ada infocus, ada perjanjian bilateral, undang-undang besar di masa Agung Tirtayasa, itu kopi suratnya, fotonya udah kirim ke yang resmi, yang dibuat ke Afrika Selatan, zaman Sultan Agung Tirtayasa yang tidak taat pada aturan Banten, itu dibuangnya ke Afrika Selatan. Yang tidak taat pada masa yang dibuang kebetulan orang dari, kalau sekarang itu posisinya antara Sumatera Barat sama Aceh, kesultanannya antara Sibolga atau apa tuh, Sultan apa di Medan. Nah, itu dulu nggak taat di
apa namanya di aturan-aturan dagang dan banyak yang merugikan, kemudian dibuang ke Afrika Selatan. Nah, itu dokumen piagamnya ada. Nah, kita hari ini kita tidak mengenal itu kita. Kenapa tidak mengenal? Satu yang nggak ada, satu yang nggak ada, kitab-kitab kunonya juga tidak ada. Mudah-mudahan kita silakan masih ada yang menyimpan kitab kuno. Dulu di keluarga Upus ini tahun 2000 kesalahan karena dibaca hancur total. Tapi ada sih fotografiannya. Ya fotokopiannya, tapi aslinya hancur. Nah, ajaran-ajaran itu mudah-mudahan yang dikenali itu hanya tersisa 4 atau 5 halaman, isinya tentang pengobatannya. Di sini yang dikenal. Saya menemukan setengah utuh itu di Cisaid, Ragilan. Nah, setengah utuh. Yang utuh ada di Belanda. Yang utuh. Apa namanya, karya Sultan. Ini ajarnya sedang proses penerjemahan. Cuman kalau membacanya enak, ketika proses penerjemahannya ternyata energinya lebih sulit. Ada apa namanya, ada aura mistis yang kuat ketika diterjemahkan. Karena mungkin satu bahasa terkendalanya, karena itu ditulis di abad ke-18 pertengahan. Yang kedua, memahami beberapa kalimat itu berbeda dengan kata hari ini. Nah, sehingga inilah yang menjadi bagian tugas kita sebagai masyarakat Banten, khususnya wabil khusus di masyarakat ekspor Taraja. Kenapa saya lakukan ini? Pertama, supaya orang yang tahu Banten itu jangan orang luar. Saya sering kedatangan beberapa peneliti dari berbagai daerah di luar Banten, menganggap kok Banten hanya tersisa tradisi lisan, high biografi yang muncul, tokoh-tokoh yang terlalu dibesar-besarkan, tapi peristiwa yang realnya kok nggak nampak, yang bisa membangkitkan emosi sekaligus juga membangkitkan intelektualnya, itu tidak nampak. Kenapa? Nah, inilah bagian yang salah satu juga pengajian ini adalah memahami peristiwa sejarah, memahami peristiwa masa lalu kebesaran Banten pada masanya, supaya anak generasi hari ini sampai ke depan itu jangan sampai hanya terngiang-ngiang, hanya gambaran dalam benak memori kebesaran masa lalu. Sementara tidak ada apa namanya upaya untuk mengembalikan kebesaran itu, minimal salah satunya aja, kalaupun tidak di masa bentuk pemerintahan ini, minimal ajarannya kembali. Karena kalau ajarannya kembali, maka akan di kemudian hari akan semuanya akan bisa direbut kembali. Minimal ajarannya, ekonominya, karya intelektualnya, banyak hal yang hilang dari Banten. Makanya saya kali ini posisi di Tasinakat sebagai pusat pendidikan di masa Kesultanan. Mudah-mudahan ini adalah bagian awal masyarakat Tasinakat sadar. Ayo kita bangkit bareng-bareng, membangun Banten masa lampau minimal lewat ajarannya. Jadi kalau aturan hukum saya yakin nggak bakal kuat. Kalau aturan hukum saya yakin nggak bakal kuat. Tapi minimal lewat ajaran ini, sisa-sisa kita lanjut kembali supaya bisa enak dipandang, dipakai. Jadi sejarah Banten itu seperti kain yang sudah jadi kemudian rusak menjadi kapas kembali. Jadi kapas kembali. Maka ini harus dikumpulkan semuanya, dipintal, kemudian dipintal menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain, dirajut menjadi pakaian, sehingga kita menjadi layak kembali dilihat oleh semua orang, bukan hanya sebagai masyarakat Banten, tapi bagian dari masa lalu yang
kita bangga bukan karena durian, tapi bangga karena pengetahuan di masanya itu mampu mempengaruhi dunia. Ini yang penting. Kenapa? Karena Banten mampu menguasai ekonomi dunia, pengetahuan dunia, bagian dari sejarah dunia. Sementara hari ini kita tidak jadi apa-apa. Itu sedikit ulasan. Nanti kalau pengen lebih detail segala macamnya, karena ini bagian tahap awal di Singa Banten, di Tante Banten, untuk membangkitkan kebersamaan. Jadi keinginan pribadi saya supaya ketika orang yang datang ke Banten itu bukan yang dari luar, ketika datang ke Banten dapat informasi-informasi yang mereka butuhkan. Ketika orang datang ke rumah saya, posisinya hampir ya bukan saya ini, kadang-kadang mereka itu perlu kesahnya, kok orang Banten kayak gitu. Saya yang malu gitu. Mau ngomong apa? Orang yang kenyataannya seperti itu. Dianggapnya kurang, padahal ya saya keluar masuk, kasus nyata keluar masuk ini hampir tiap tahun jalan bawa tamu, bawa ini saling komunikasi. Cuman tidak menjadi bagian utuh sebagai proses pengajaran, tidak bagian utuh sebagai cikal bakal untuk membangkitkan emosi masa lalu, ajaran masa lalu. Mudah-mudahan dari masyarakat mulai hari ini bangkit dari titik ajaran kebanggaan. Kumpulkan ajaran leluhur kita, itu waktu kuat leluhur kita. Itu aja dulu kumpulkan. Setelah dikumpulkan, kalau bisa ditulis, kumpulkan. Terus, nah, dokumen-dokumen itu kalau terkumpul, insya Allah akan mudah. Kenapa? Menghancurkan Banten itu bukan yang pertama. Menghancurkan Banten itu bukan dihancurkan manusianya, tapi dihancurkan adalah ideologinya. Dihancurkan adalah dokumen-dokumen. Kenapa dokumennya dihancurkan? Satu dokumen hilang, satu buku hilang, satu karya intelektual hilang, butuh 100 tahun untuk bisa mewujudkannya. Tapi kalau tentara yang hilang, manusia yang hilang, intelektual manusia yang hilang, butuh waktu 5 bulan, militer akan kuat, bisa 1000 orang. Dari 100 orang yang meninggal karena peperangan, butuh 5 bulan, itu akan bangkit 1000 orang. Tapi kalau dokumennya yang hilang, intelektual yang hilang, butuh 100 tahun. Nah, kita udah berapa ratus tahun? Udah hampir 200 tahun. 500. Enggak, karena dari dokumen yang hilang, bukan dari kesultanannya, dari dokumen yang hilang. Dari tahun 1813 dokumen hilang, dan sampai hari ini kita belum bangkit. Mudah-mudahan hari ini kita mulai merajut kembali, menata kembali untuk Banten yang lebih bermartabat. Banten bukan hanya dijadikan sebagai omongan daerah mistis, sebagai kota jawara. Orang Banten dengan bangganya sebagai kota jawara, sebagai kota mistis, tapi lupa bahwa pada masanya Banten dikenal sebagai kota intelektual. Dan kota intelektual itu adalah tempatnya di Asunata. Mudah-mudahan ini membangkitkan emosi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Kalau bertanya, Yang mangga yang mau tanya. tutup.